Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Holianto. Saya adalah guru di SMK Zonoroin. Saya mengajar biologi. Saya melaksanakan tugas PPG dalam jabatan tahun 2023-2024 dengan nomor peserta 20 16 99 56 28 34. Di sini saya melaksanakan video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja di LPTK Kampus Universitas Muhammadiyah Jember. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu, di mana doa tersebut akan dipimpin oleh Abi. Dipersilakan maju ke depan. Baik teman-teman, sebelum kita mengawali pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran tentang pencemaran lingkungan. Ya. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, saya akan absen terlebih dahulu. Abdul Qadir Jailani, Imam Habibi, Muhammad Imam, Dodi Maulana, Wahdi, Khairuddin, Ahmad Yasir, Chandra, Hadir Pak. Noraini, Halimatul Zahra, Hayatul Kamalia, Husaimatul, Surahmah, Warda, Dela Savitri, Khairin Hayati. Ya, berhubung sekarang masuk semua, saya akan melanjutkan yang namanya perkenalan materi, di mana di sini menjelaskan tentang yang namanya pencemaran Lingkungan. Apa sih pencemaran lingkungan di situ? Nah, sebelum memasuki mata pelajaran, marilah kita melihat video pemantik terlebih dahulu. Simak baik-baik video di sini pada layar proyektor. Dan dampak yang terjadi karena pencemaran tanah. Yang pertama, mengurangi
susulan tanah. Penyebab tanah tentu saja mengakibatkan tanah menjadi tidak subur. Pencemaran tanah secara terus-menerus sampai menurunkan kesuburan tanah hingga membuat tanah tidak dapat ditumbuhi oleh tanaman. Yang kedua, membuat tanaman dan hidup lainnya mati. Yang ketiga, merusak ekosistem. Nah, setelah kalian melihat video tersebut, ada pertanyaan pemetik. Video apakah yang kalian lihat tadi? Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Yang nomor 2, pernahkah kalian menjumpai pencemaran di daerah kalian? Pernah. Pernah ya? Di mana? Di lingkungan sekitar. Ya, di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya setelah kalian melihat video, ini ada yang namanya tujuan pembelajaran. Menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk mengamati pencemaran sungai sumber gentong, di mana dengan memilih alat bantu yang tepat untuk melakukan pengukuran atas objek yang dipilih. Yang nomor 2 di sini menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan masalah dalam penyelidikan tentang pencemaran sungai sumber gentong dengan memilih alat bantu yang tepat untuk melakukan pengukuran atas objek yang dipilih. Itulah kita melihat di lingkungan sekitar kita. Ini juga ada tujuan akhir pembelajaran. Nah, ini adalah pembagian kelompok. Pembagian kelompok di sini akan direndam nanti, diacak. Seperti itu. Silahkan pilihlah kelompoknya sesuai masing-masing. Kelompok 1 ada di sini, 2, 3 dan 4. Dipersilahkan. Baik, saya akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 1 di sini menjelaskan yang namanya auditori. Kelompok 2 di sini menggunakan gaya belajar visual, dan kelompok ketiga di sini menggunakan yang namanya artikel, dan kelompok 4 di sini menggunakan puzzle shopping gaya belajarnya nanti. Dipersilahkan dilihat dan dibuka HP-nya untuk menggunakan pemahaman yang dimiliki atas objek tersebut. Dipersilahkan. Pada sintaks 1 di situ kalian harus mengerjakan yang namanya LKPD sekaligus menonton video. Di sini secara berkelompok. Lalu itu diisi nama anggota kelompok 1, 2, 3 dan 4. Setelah itu saya juga nilai. Ditulis bersih-bersih, bersih video. Nah, untuk kelompok 2 dipersilahkan lagi. Ini dikerjakan ya.
Oke, saya nilai ya cara mengerjakan LKPD-nya. Ini 1, 2, 3. Masalah 1, masalah 2, masalah 3. Baik, pada sintak kedua kalian di sini harus menyusun yang namanya puzzle shopping. Ya. Setelah mengerjakan LKPD, kalian harus menyusun puzzle shopping sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 4 menyusun puzzle. Lalu ditaruh pada wadah yang sudah disediakan. Ini termasuk sintak kedua atau langkah kedua. Nah, ya. Itu cara membaca artikelnya ya. Mungkin kurang. Sip. Ini dikerjakan. Ini termasuk sintak kedua atau langkah kedua.
Cut. Ya, sip. Baik, sintak keempat sudah selesai. Semua siswa kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 serta 4 akan menyajikan hasil karyanya, hasil diskusinya di depan kelas. Apakah sudah ada yang siap? Kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 1 dipersilahkan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan yang ada di Sumber Gentong, yaitu pencemaran air sungai Sumber Gentong. Pencemaran lingkungan yang terjadi pada sungai Sumber Gentong adalah pencemaran air. Apa itu pencemaran air? Yaitu adalah perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, dan juga lautan. Di mana pencemaran air yang terjadi pada sungai Sumber Gentong disebabkan karena banyaknya sampah yang dibuang pada sungai tersebut. Limbah yang dibuang pada sungai Sumber Gentong yaitu limbah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga seperti air bekas mandi, air deterjen, sisa cucian. Dari beberapa penyebab terjebolnya sungai Sumber Gentong dapat digolongkan pada jenis pencemaran air, yaitu mikroorganisme, di mana sungai Sumber Gentong terdapat banyak mikroorganisme yang berasal dari limbah yang berada di sungai. Yang kedua, pencemaran bahan kimia anorganik, di mana sungai Sumber Gentong juga menjadi tempat pembuangan dari hasil aktivitas rumah tangga terbesar di daerah Sumber Gentong. Dan yang ketiga, pencemaran bahan kimia organik, di mana sungai Sumber Gentong menjadi tempat pembuangan dari limbah bengkel yang berada di daerah sungai sekitar. Kerusakan alam bukan terjadi pada kita, tapi karena ulah kita. Mari kita pelihara alam agar kita dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Seperti halnya jangan membiasakan membuang sampah sembarangan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil karyanya. Silakan aplaus dulu, teman-teman. Untuk kelompok 1, kalau sudah selesai presentasi, dipersilahkan duduk kembali. Baik, selanjutnya kelompok 4 dipersilahkan untuk menampilkan hasil karyanya di depan. Dipersilahkan semua kelompoknya.
Ya, dipersilakan untuk kelompok 4 menyajikan hasil karyanya. Baik, setelah kalian menyampaikan hasil presentasinya di depan, saya akan memberikan yang namanya penguatan atas materi yang telah dipelajari. Di situ membahas yang namanya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan di sini ada pencemaran air, ada pencemaran udara, ada pencemaran tanah. Kalau pencemaran air di situ contohnya seperti membuang sampah sembarangan sehingga air yang ada di sungai, di waduk itu bisa tercemar. Maka ekosistem dan keanekaragamannya maka akan mati atau tidak sehat. Yang kedua ada pencemaran udara. Contohnya adalah seperti polusi. Karbon dioksida, asap sepeda motor bisa. Contohnya lagi merokok, itu juga tidak baik. Itu adalah pencemaran udara. Menghirup napas O2 dan mengeluarkan yang namanya CO2 atau karbon dioksida. Itu adalah pencemaran udara. Yang nomor 3 ada yang namanya pencemaran tanah. Contohnya apa pencemaran tanah? Seperti membuang limbahnya oil, minyak dan lain sebagainya. Pestisida juga itu termasuk. Itu adalah merugikan tanah. Baik, hanya itu penguatan untuk diri kita sendiri dan lingkungan sekitar. Jadi apa yang kita temui, apa yang kita tui, kita harus rawatlah dengan baik dan menjaga lingkungan sekitar. Setelah ini saya akan membagikan yang namanya postes. Di mana postes di sini dikerjakan per individu atau per siswa dan siswi. Silakan isi nama, nomor absen dan kelasnya. Selanjutnya di sini ada yang namanya lembar refleksi peserta didik. Silakan isi angket di sini. Kalian belajar puas atau tidak? Saya akan bagikan per individu atau per siswa. Juga silahkan ditulis nama, tanggal, dan judul materinya.
Ayo tulis. Kira deki umur laki kan kau jadi. Iya. Di situ diisi angketnya, menyenangkan atau tidak. Kalau tidak, ya tulis alasannya kenapa. Entah galak atau bagaimana. Jika sudah selesai, dipersilakan untuk dikumpulkan ke depan. Pada pagi hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum keluar kelas. Dan memimpin doanya di sini adalah Jai. Dipersilakan Jai. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Karena pelajaran pada pagi hari ini sudah selesai, maka saya mohon maaf yang tiada batasnya, dipersilahkan untuk keluar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.